kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Anak-anakku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan, akan mendengarkan dan menyimak seminar dan motivasi dari Bapak Agung Usadi yang sudah diupayakan dari bunda-bunda angkatan 26. Untuk itu, marilah anak-anak semua kita bersama-sama mendengarkan dengan seksama, karena ini adalah ilmu, dan ilmu adalah jiwa yang sesuai dengan SMA 8 memiliki slogan adalah cerdas, terampil, dan peduli. Untuk itu, Ibu tidak banyak berbicara, hanya ingin menyampaikan selama 2,5 jam ini, mohon untuk bisa fokus, dikarenakan mencari ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar, dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala hal, jenis hal, sehingga kita bisa menjadi lebih tahu bagaimana mengatasi suatu persoalan baik dalam kehidupan nanti. Manfaatkanlah waktu seminar ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu hari ini. Dengarkan, simak, dan demikian dari Ibu. Mohon dimaafkan lahir batin, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya persilahkan kepada MC untuk melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mukhlis. Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita yang ada di ruang masjid ini semuanya diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tertib. Salat bering salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan banggakan Bapak Agung Usadi. Beliau pernah lewat di SMA 8 ya Pak ya. Tapi enggak tamat kan? Tamat? Enggak. Jadi alumni separuh alumni. Tapi pengalaman beliau luar biasa. Nah, pengalaman ini nanti yang akan dibagikan bagaimana trik untuk masa depan. Selanjutnya yang kita hormati dan banggakan Wakil Bidang Kurikulum kita yang selalu setia mendampingi anak-anak mewujudkan cita-cita. Ya. Kalau Pak Saleh nggak telaten, ya kalian salah jurusan nanti. Karena mapel pilihan itu digodok sebelumnya oleh tim kurikulum, nggak langsung pilih-pilih saja. Komandannya Pak Saleh. Jadi kalian harus benar-benar bagaimana caranya supaya Pak Saleh ada di SMA 8. Tapi kayaknya nggak selamanya deh. Karena nanti akan dilantik juga insya Allah. Cuma jadwalnya belum tahu.
lagi menunggu. Kan kemarin baru dilantik, baru 2 kali ya, baru dua angkatan. Angkatan ketiganya belum, masih menunggu. Bu Dana dan tim Fortune 26, saya nggak sebutin satu-satu, saya nggak hafal sih, jujur aja. Ya kan, Bu Dana, Bu Eva, ya kan. Terus Ibu Bapak Wali kelas mana nih? Ayo, only one person. Yang lainnya, karena kita ada kegiatan di Purbalingga, 26, kayaknya nambah ya, 30. Separuh guru kita ada di Purbalingga. Kita punya guru 60, 30 di sana. Tapi Pak Bagas balik, hari ini janji mau masuk, karena kakinya sakit, nggak mungkin aktif di lapangan. Saya bilang kalau gitu balik, gitu. Oke. Dan selanjutnya Ananda semua, halo. Ananda semua peserta didik SMA Negeri 8 Jakarta angkatan 2026. Gimana kabarnya? Sehat semua? Siap mengikuti kegiatan ini? Siap, tapi handphonenya aktif dengan game. Jujur, anak-anak semua, kita sekarang ada di masjid, tempat yang diberkahi, ya. Tujuan kegiatan kita hari ini juga untuk persiapan kalian di masa depan. Lihat tuh, pengenalan jurusan dan subklasternya. Kalian sekarang kelas 10. Kurikulum Merdeka itu belum ada penjurusan. Mata pelajarannya sama dengan pelajaran SMP. Nanti ada kelompok IPA, ada kelompok IPS. Walaupun gurunya misah-misah gitu ya. Ada tambahan sosiologi. Itu yang beda dengan SMP. Tapi nanti ketika Anda naik di kelas 11, harus ada pemilihan mata pelajaran. Kalau dulu namanya itu jurusan. Tapi kalau sekarang tidak, mata pelajaran pilihan. Ya. Mapel pilihan itu untuk SMA 8 angkatan 25 itu ada 8 ya Pak Saleh. 8 mata pelajaran pilihan. Nah, untuk kalian nanti mungkin tidak jauh beda. Kenapa? SMA 8 guru kita distribusinya tidak sama. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, SMA 8 itu biasanya 10 kelas 9-nya IPA, IPS-nya 1. Nah, itu berdampak kepada guru yang tersedia. Maka dari itu, seperti tadi sudah disampaikan, kalian harus siap untuk itu. Coba perhatikan, Bapak lagi mau berbicara di depan, kalian diem, dengerin. Ini buat Anda, bukan buat siapa-siapa. Kalau Bapak bicara, kalian juga bicara, apa artinya? Nggak ngerti toh? Jika Anda ingin hargai juga. Bapak tadi udah ngomong di belakang. Kalau kalian hanya datang di sini hanya buat ngobrol, buat main HP, ngapain? Percuma aja Bu Dana dan tim mengadakan kegiatan ini. Ingat, kalian itu anak SMA 8, semandel. Ada nama besar di pundak kalian itu. SMA 8 itu bukan SMA kaleng-kaleng. SMA terbaik di negeri ini. Jangan anggap enteng, kalian hanya bangga dengan seragam itu. Prestasi kalian itu yang dituntut supaya bisa sama seperti kakak-kakak kalian. Terbaik se-Indonesia untuk sekolah negeri. Kalau swasta ya, kita masih kalah dengan Insan Cendekia, Pradipta, apalagi yang kemarin itu. Ya karena apa? Jumlah muridnya sedikit.
Kita 360 orang. Mereka hanya berapa? 100 orang, 50 orang. Ya toh? Ya kalau jumlahnya sebanyak kita, ya kita yang terbaik. Cek saja di data, apa namanya sekarang Pak Saleh, BPMPT. Kalau dulu namanya LTMPT. Ya, di situ kan kita bisa lihat nilai UTBK itu pembagi terbanyak siapa? SMA 8. Tapi kita masih nomor 5 terbaik se-Indonesia. Gabungan loh, negeri swasta. Tapi kalau dimasukkan hanya negeri, nomor 1 kita. Ya, tepuk tangan dong. Nah, Ananda, kalian itu ada di sekolah terbaik. Bangga dengan itu. Tidak hanya bangga dengan uniformnya, dengan batiknya, tapi bangga kalian ada di sekolah ini. Semangat belajarnya tingkatkan, motivasi belajarnya tingkatkan. Kalian boleh gadgetnya canggih-canggih, tapi gunakan buat belajar. Ya, karena targetnya bukan apa-apa, bukan hanya sekedar terima ijazah SMA 8. Nanti Bu Dana dan tim itu, Bapak akan tuntut 360 orang, 360 orangnya harus bisa lanjut. Tidak hanya, oh Pak ada 60%, enggak terima itu. Kenapa? Karena kita menyiapkannya dari sekarang, bukan nanti ketika kalian di kelas 12. Ini kelas 10 loh, kalian udah disiapkan. Jadi nggak ada istilahnya nilai itu hanya sekedar KKM 75. Oh ya, saya udah lulus nih KKM 75. Tidak. Ke depan persaingan itu banyak. Kalau bisa yang terbaik, kenapa pilih yang susah-susah? Terbaik itu maksudnya apa? Hanya dengan rapot kalian bisa masuk UI, masuk ITB, masuk UGM. Karena prestasinya bagus. Ya toh? Perguruan tinggi yang lain banyak, ada IPB. Ya toh? Atau yang dekat-dekat Jakarta, yang pengen gantiin Bapak nih jadi guru, jadi kepala sekolah ntar, masuk UNJ. Ya, yang berminat boleh masuk UNJ. Ya? Dan itu bisa hanya dengan nilai raport yang bagus. Usahakan dari sekarang. Ini kan baru semester 2 ya. Semester 1 kalian lihat, oh nilainya masih ya rata-rata 80. Oh besok targetnya rata-ratanya naik ke 85 begitu. Dan upayakan nanti ketika udah di kelas 12, semester 5-nya rata-ratanya sudah di atas 90-an. Insya Allah bisa. Kan kalian sudah lihat banner yang dipajang di pagar lapangan basket. Ya, itu bukan hanya sekedar pajangan. Itu tahun kedua dipajang. Kemarin angkatan 2022 juga dipajang. Itu angkatan 2023. Karena di Bapak setiap punya prestasi, banner itu pasti ditayangkan. Supaya anggotanya tahu, masyarakat yang di sekolah itu tahu, termotivasi mengikuti jejaknya gitu. Dan ingat, SMA 8 adalah salah satu sekolah penguasa UI. Tiap tahun itu kita di atas 100 orang loh nak. Ya? Lah gak ada tepuk tangan. Bukan sombong ya Pak Agung. Minimal 30% UI gitu loh. Kalau 30% dari 36 berapa? 108. Kita lebih dari itu. Pernah 138 ya Pak Saleh? 2022 berapa? 159 ya? Itu. Nah kalian juga kalau pengen jaket kuning, ayo perhatikan apa nanti Pak Agung sampaikan. Ya. Dan satu lagi seperti tadi MC katakan, kalau persiapannya salah, hasilnya salah. Tapi yang Bapak ingat,
persiapan itu tidak mengkhianati hasil. Kalau kalian betul-betul siap, sukses. Nggak ada orang sukses yang acak-acakan. Ya, nggak ada kok. Oh Pak, dia ketiban rezeki gitu kan. Nggak ada itu. Takdir itu diperjuangkan. Oh saya kan nerimo wae. Ora iso. Ya kalau yang biasa-biasa saja maaf. Kan kalian kenal dengan Pak Oka tuh. Ya, kalau sekarang Pak Gopean. Kan muter-muter mobil gope. Kalau dulu kan cepet ya, Pak Oga. Sekarang gope. Bapak nggak ingin anak 8 ada di situ. Ingat ya, 8 itu sekolah terbaik dan kalian ada di sekolah terbaik dan dipersiapkan dengan terbaik supaya hasilnya nanti terbaik. Ya, 360 angkatan 2026 nanti semuanya sukses. Dan kepada Budana dan tim, perjalanan masih panjang, tapi ini adalah langkah awal yang terbaik buat kita supaya anak-anak menyadari bahwa masa depan mereka itu bukan buat mereka saja, tapi buat kebanggaan keluarga, kebanggaan sekolah. Ya nak ya, kalau kalian berprestasi, kami para bapak ibu guru juga bangga. Orang tua tentu lebih bangga lagi. Jangan pula nanti ketika bangga, oh itu anakku gitu. Ya, kalau sudah sukses, oh itu anakku, gurunya lali, dilupain gitu. Ya nak ya, ya semoga Allah meridhai kegiatan kita pada hari ini dan berjalan dengan lancar, dan Bapak berharap kalian betah mengikutinya. Ya, kalau kurang adem, kipas anginnya ada. Kalau enggak nanti tukeran, kipas anginnya matiin, AC-nya hidupin. Ya, karena katanya begitu kalau di sini. Ya Pak Saleh ya. Kalau AC dihidupin, kipas angin mati. Nanti ini ketua DKM juga dulu. Nanti tanya Pak Saleh deh, biar adem gimana gitu. Oke, demikian saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kegiatan seminar pendidikan dan motivasi pengenalan jurusan dan subcluster SMA Negeri 8 Jakarta angkatan 2026 dengan pembicara Bapak Insinyur Agung Usadi MSc. Semoga Allah ridha, kita nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan yang pertama. Jangan Anda anggap itu kelas 10 SMA 8 itu pertama, enggak. Sudah ada 3 SMP yang mulai duluan sudah sejak 2 tahun yang lalu, yaitu SMP 115, SMP Kanisius, serta satu lagi SMP apa yang itu 85 kalau saya tidak salah. Pertanyaan mereka sederhana. Kalau saya ingin anak saya masuk kedokteran, nanti kaitannya dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Kepsek. Saya akan ambil SMA mana? Itu yang kemudian menjadi rangkaian panjang. Jadi anak-anak siapkan mulai dari sekarang. Panjang persoalannya. Di sebelah saya ada Bu Ratin. Tadi saya bisik-bisik dengan Bu Ratin. Bu Ratin putranya atau putri? Putra Pak. Mau kemana? MIT. Waduh, kita beri aplaus dulu ke putranya Bu Ratin. Bu Ratin ini ternyata adalah alumni arsitektur ITS. Begitu MIT saya gantian keringet dingin, langsung saya bilang, Bu Ratin mulai dulu dari NTU aja, NTU Singapura nanti punya partnership dengan MIT. Iya Pak, saya lagi mikir-mikir kalau bisa malah mulainya dari STITB dulu aja. Jadi anak-anak seperti itu prosesnya, mungkin Anda belum kebayang, tapi mohon difahami besok pagi, hari Sabtu ya besok ya, itu saya mulai ketemu dengan siswa SMA 8 kelas 12 dengan pertanyaan, Pak kalau saya ambil informatika, STITB, apa yang harus saya siapkan? Kalau saya ambil kedokteran, mana yang paling berpeluang?
Sudah detail sekali sampai dengan jurusan yang dipilih. Tidak lagi geser-menggeser, enggak. Mari kita mulai. Anak-anak saya memang pernah di SMA 8, hanya kelas tadi Pak Kepsek menyebutkan saya liwat. Pada waktu itu hanya ada di Jakarta, karena rumah saya di Tebet Utara, SMA 26, dulu namanya Arsu apa dekat Arsu, lapangan Arsu. Hanya 2 minggu saya pindah ke SMA 8. Saat itu anak-anak cuma ada 2 SMA yang bagus. SMA 8 belum termasuk, yaitu SMA 3 Setiabudi serta SMA 70, 11 atau 70 namanya? 70 ya? Bulungan, iya. Cuma ada itu. Maka kemudian dari SMA 8 saya cuma 1 tahun, saya pindah ke SMA 3. Dari situ anak-anak muncullah saya bisa tembus ke ITB. Saya tembus geodesi ITB, adik saya tembus teknik industri, teknik kimia ITB, adik saya tembus teknik industri ITB, adik saya tembus biologi ITB, adik saya tembus teknik kimia ITB. Jadi silakan anak-anak kejar. Saya bukannya ini anak-anak, bukannya saya riak, enggak. Saya mau ngajak anak-anak, betul kata Pak Kepsek tadi, Anda itu sudah berada di level atas, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita maju lagi. Ini SMA, saya sampai Makassar sekarang for free. Jadi kapan saja silahkan Bapak dan Ibu-ibu komite, asal waktunya cocok, saya pasti bilang iya. Maju lagi. Ini saya punya cucu sekarang udah ada di Reykjavik, Iceland. Jadi anak-anak kalau nanti insya Allah terbang dari Skandinavia ke Washington DC, akan melintasi sebuah pulau kecil, Iceland namanya, negara kecil. Anak sulung saya beranak pinak di sana. Maju lagi. Ini anak bungsu saya, punya band namanya The Broto. Jadi fakultas teknik. Ini bandnya fakultas teknik. Anak-anak bisa lihat rambutnya anak saya ketika mahasiswa itu segini. Bapak dan Ibu sukar sekali menghandle anak yang ingin ke seni rupa. Tadi ada yang mau ngambil seni rupa? Ibu? Putrinya mau ambil seni rupa? Iya. Oh, arsitek. Arsitek bukan seni rupa. Ya, pelan-pelan lihatnya. Kemudian terus ini anak saya udah lulus, sekarang bekerja di pabrik pipa di sekitar Cibubur, tapi sekarang katanya sudah bersiap ke smelter yang ada di Surabaya. Maju lagi. Ini karena dia kelas internasional di UI, anak-anak mulai melihat saya menyebutkan kelas inter dan seterusnya, sehingga anak-anak, bayangan saya tadi Pak Kepsek menyebutkan 100%, sementara Ibu Ratin menyebutkan MIT, saya menyebutkan anak-anak tolong hajar kelas inter. Anak saya di Belanda, SPP-nya tidak mahal, 60 juta per semester. Yang mahal itu adalah kosnya 19 juta per bulan. Maju lagi, kita sampai ke yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kepsek. 7 tahun yang lalu, saya membuat desain ini. Anak-anak, siapa mau masuk kedokteran? Angkat tangan. Berminat. Begitu kedokteran, anak-anak, namamu siapa, Mas? Siapa? Iksan. Iksan, silakan lihat ke depan. Begitu ambil kedokteran, berminat ke kedokteran, matpel apa yang harus kuat? Ini saya susun 7 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah jadi Capman 345 ya Pak ya. 345. Nanti naik ke kelas 12, anak-anak akan ketemu dengan ini. Iksan, kalau mau ngambil kedokteran, matpel apa yang harus kuat? Biologi kimia. Jadi nggak sembarangan lagi. Anda tidak berada di restoran Padang, main pilah-pilih, saya mau tunjang, saya mau telur rebus, nggak gitu. Mau soto Padang, nanti tergantung kepada matpelnya. Siapa yang mau ngambil engineering, mesin, penerbangan, dan seterusnya? Angkat tangan. Mas mau ambil jurusan apa?
astronomi. Siapa namamu, Pak? Firman. Pelan-pelan ya. Begitu Firman mau ambil astronomi, Firman tolong lakukan PDKT ke guru BK. Karena nanti muncul dengan peminatan ITB. Peminatan ITB yang paling terbuka peluang adalah astronomi. Kita beri aplaus ke siapa namanya? Firman kode saya begitu keluar dari SMA, keluar dari sini, begitu kita ke depan, Firman sudah dapat minum kopi setengah cangkir. Karena tidak banyak yang mau ngambil astronomi. Astronomi itu tidak banyak mau ngambil, astronomi sendiri itu ilmunya susah. Yang ketiga, astronomi itu hanya ada di ITB, 3-0 lu menang. Ketemu Firman? Ya, pintar. Silakan yang mau ngambil ke agriculture, pertanian siapa? Teknologi pangan, kehutanan dan seterusnya. SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dan seterusnya. Nanti silakan dilihat. Ini menjadi penting. Yuk ke saya dulu. Penting karena Anda itu tidak berada di restoran Padang. Pak, yang nanti yang menentukan siapa? Yang menentukan itu adalah dapur PTN. Dia akan menentukan. Ngambilnya apa? Saya mau ngambil kedokteran. Kuatnya di mata kuliah apa? Di mata pelajaran apa? Sosiologi. Langsung dicoret. Dapur PTN itulah yang tidak mudah dikenali. Kalau tidak mudah diketahui, maka satu-satunya jalan adalah melalui tahajud. Cuma melalui itu. Yang paling mudah dikenali. Sampai di sini, anak-anak ada pertanyaan? Angkat tangan. Saat ini aja dulu, file ini aja dulu. Jadi ada hubungan antara jurusan yang dipilih dengan matpel yang dipilih. Tadi Pak Kepsek sudah mulai menyebutkan kelas 12. Ada yang mau ngambil? Ada yang mau tanya? Anak-anak saya harus ditanya. Tadi malam itu saya menyelesaikan etape terakhir, ini yang sekarang saya tayangkan, karena besok saya mulai keringet dingin ketemu dengan SMA 8, kelas 12 yang langsung menunjuk kepada, Pak, saya kalau ambil mau ambil kedokteran, di mana Pak yang paling mudah sekarang? Saya langsung bilang bahwa ambillah FK UNER Banyuwangi. Selesai. UNER Banyuwangi loh, bukan UNER. Bukan hanya UNER Banyuwangi. Begitu UNER banyak. FK kan cuma ada 4. FK UI, FK UGM, FK UNER, satu lagi apa? Unpad. Begitu UNER Banyuwangi, jarang yang ambil. Padahal itu adalah FK UNER, tapi kelas kuliahnya di Banyuwangi. Tapi laboratorium, know-how dan seterusnya ada di Surabaya. Anak-anak mulai melihat mazhab saya adalah berstrategi. Nggak ada yang tanya lagi? Saya lompat ya. Ibu, maju lagi, perhatiin. Ini grading saya. Ini adalah hukum pertama saya. Pilihan pertama saya adalah ITB. Pilihan kedua saya UI. Nggak mungkin. Itu namanya bojibe, itu tibo siji, tibo kabeh. Karena in the same level anak-anak. Bisa lihat. ITB, UI, UGM itu in the same level. Tadi kan sepintas Pak Kepsek sudah menyebutkan. Artinya Pak Kepsek berharap anak-anak kejarlah yang tertinggi, yaitu ITB, UI, UGM. Baru turun sedikit ke UNER, ITS, IPB. Turun sedikit ya, turun sedikit. Lihat strateginya. Turun lagi ke Unpad. Anak-anak, kita stop di Unpad. Unpad adalah pertemuan dua piranha besar, piranha Jakarta itu SMA 8, 28, 68, 81, Insan Cendekia, MHT, itu piranha Jakarta. Mereka cuma 1,5 jam dari Jakarta, Unpad langsung dihajar. Ketemulah dengan piranha Bandung, SMA 3, SMA 5, Taruna Bakti, dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan Unpad, itu pertemuan dua arus besar. Memang demikian anak-anak.
nanti tinggal memilih. Nah, pilihan ini yang tadi diwanti-wanti sama Pak Kepsek, hati-hati jangan salah memilih. Ada strateginya. Karena kenapa kalau salah milih? Kalau salah milih langsung lock. Saat ini SNBP sudah pasti lock. SNBT lock. Yang saya khawatirkan Mandiri juga akan lock. First in, first lock. Saya khawatir itu. Yang duluan lolos, maka dinyatakan lock. Ini yang saya khawatir. Cuma memang apakah IT sistemnya sudah kuat? Itu yang saya nggak tahu. Mudah-mudahan masih berpeluang. Jadi posisi seperti ini anak-anak bisa melihat Unpad. Di bawahnya Unpad ada apa saja? Diponegoro serta Brawijaya. Maka anak-anak yang dijadikan pilihan kedua, silahkan lihat Undip atau Brawijaya. Dah mulai ketemu ya, strategi pilihan 1, pilihan 2-nya. Jangan sampai salah. Pilihan 1 saya adalah UI, pilihan 1 saya Undip, pilihan 2 saya adalah UI, bubar itu. Karena naik ke atas. Lihat ya, jangan baper. Tapi saya maunya UI, ya silahkan. Dipersiapkan dengan baik. Sampai dengan grading, ini saya menyebutnya sebagai grading. Anak-anak ada pertanyaan? Ini belum on karena memang akan ketemunya nanti kelas 11. Tapi mulai dari sekarang. Maju lagi Ibu. Ini ITB, UI, UGM. Nyaris masyarakat menyebutnya sebagai the best 3. Silahkan dikejar anak-anak. Karena apa? Karena lo SMA 8. Gua akan ngomongnya sama. Kalau gua ketemu nih minggu depan, gua akan ketemu dengan 28, saya akan ketemu dengan kepala sekolahnya siapa Pak 28 ya? Pak Umar, ya Pak Umar. Nanti sebentar lagi saya akan ketemu dengan MHT. MHT lain lagi ceritanya. MHT itu nyaris tidak memilih SNBP. Karena mereka orientasinya keluar. Karena begitu Anda diterima di SNBP tidak diambil, maka di SMA-nya. Ini harus hati-hati. Ini nanti Bapak dan Ibu guru BK yang akan melakukan strategi seperti ini. ITB, UI, UGM. Maju lagi Ibu. Ini mazhab saya. Mazhab saya A380 double decker SQ Paris Singapura. Saya dari Paris sampai Singapura saya pernah naik ini. Duduknya di mana? Di belakang. Enggak apa-apa anak-anak. Lo duduk di belakang asalkan ITB, UI, UGM enggak apa-apa. Lo duduk di belakang asalkan A380 double decker SQ Paris Singapura enggak apa-apa. Lo ambil jurusan fisika di ITB enggak apa-apa. Karena kemudian alumni fisika ITB tersebut berubah menjadi menteri kesehatan. Kan menteri kesehatannya bukan dokter. Jadi lihat tadi kolamnya. Kenapa lo pilih SMA 8? Karena kolamnya bagus. Ibarat ikan lo bisa berenang ke sana kemari dan lo ketemu kiri kanan lo ini piranha semua udah. Bukan ikan cupang. Anak-anak saya kembali ke 40 tahun yang lalu ya, kembali ke sini. Saya ketemu Tongtek, saya ketemu ini apa namanya? Bukit Duri Tanjakan. Dah ya, ketemu ya ininya ya, apa feelingnya. Maju lagi Ibu. Atau semakin ke timur semakin berpeluang. Siapa tadi namamu Mas? Firman. Lebih berpeluang mana Fir? Firman lebih berpeluang mana? Lo ambil Unpad atau lo ambil Brawijaya? Mana lebih timur? Lihat ke sini dong, Bos. Lebih berpeluang mana? Unpad atau Brawijaya? Lebih berpeluang mana? Brawijaya atau Udayana? Ibu komite, jangan-jangan anak-anak ini nggak ngerti utara, barat, timur. Ya, jadi silakan anak-anak mulai berpikir tidak semudah itu, tidak seperti milih-milih makanan di restoran Padang, nggak gitu. Maju lagi. Ini pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 2 harus turun 100 poin passing grade dari pilihan 1. Harus turun. Jadi tidak ada pilihan 1 saya UNS, pilihan kedua saya adalah Universitas Indonesia, nggak bisa.
nanjak itu artinya. Ingat ya, harus turun. Turunnya berapa? 100 poin. Lihatnya di mana Pak? Di koper saya ini. Silakan Anda lihat, di sini ada semua jurusan dengan passing grade masing-masing. Mulai dapat anak-anak kejar, Anda lihat, maju lagi Ibu. Ini IPS. IPS gampang cara melihatnya. IPS itu cuma 2 anak-anak. Lo suka hitung-hitungan atau suka dengan narasi, cuma itu aja. Kalau lo suka hitung-hitungan, berarti lo suka akan ambil akuntansi, bisnis digital, fiskal, ekonomi. Tanya dirimu, suka yang mana? Atau naratif. Kalau naratif pasti HI, komunikasi, sastra dan seterusnya. Jarang terjadi seorang siswa SMA itu mengambil akuntansi serta pilihan keduanya ambil sastra, jarang terjadi. Karena nggak cocok dengan dirinya. Ketidakcocokan atau kecocokan itu yang disebut sebagai skolastik. Skolastik ini kemudian melebar menjadi TPS yang menjadi ujian di UTBK. Namanya tes potensi skolastik. Kenali dulu aja. Masih panjang tapi ya sebetulnya nggak panjang. Sebentar lagi juga akan sampai itu. Ya. Maju lagi. Kita masuk ke subcluster. Anak-anak harus aktif bertanya, mudah-mudahan Bu Ratin tabah selama 1 jam ke depan menggeser-geser. Ini subcluster. Apa temannya apa? Maju dulu Ibu, kita. Ini data science akan berteman dengan artificial intelligence, akan berteman dengan manajemen berbasis digital. Anak-anak kalau mau foto langsung foto. Begitu manajemen berbasis digital, maka di Unpad, Ibu geser aja Bu. Gak apa-apa Bu, saya udah jinak tenang Bu. Ini lihat posisi-posisi teman-temannya. Ya, Pak, saya mau ngambil bisnis digital di Unpad. Berarti temannya adalah akuntansi. Jangan bisnis digital temannya geologi, nggak gitu cara berpikirnya. Maju lagi. Ini siapa suka elektro? Elektro punya teman namanya fisika teknik, punya teman namanya fisika, punya teman namanya teknobiomedis, punya teman namanya telekomunikasi, punya teman namanya elektronika dan instrumentasi. Mulailah kita dapat memilah kemana arah kita. Maju lagi. Siapa mau ngambil tambang? Tambang 1, 2, 3. Nah, saran gua anak-anak, lo boleh ngambil tambang dengan catatan lo ambil FTTM ITB. Clear? Ya, begitu FTTM ITB, gua minta lo lolos TPB. Jadi di ada jalur neraka di ITB. Yaitu 2 semester melintasi dulu TPB. Baru masuk ke jurusan. Maka saya minta yang ngambil FTTM hajar ambil tambang atau metalurgi atau satu lagi apa ya? Hah? Enggak. Geologi itu akan turun. Lupa saya di otak saya. Nanti. Jadi posisinya seperti ini. Hati-hati, tambang mulai turun. Maka saya minta jurusan tambang yang Anda hajar harus ke ITB. Di tempat lain pasti turun. Ya, hati-hati menggunakan kata teknik. Nanti ada geologi atau teknik geologi. Beda udah. Begitu teknik geologi ITB. Begitu geologi UI. Artinya apa? Teknik geologi berangkat dari keteknikan, sedangkan tanpa teknik berangkat dari sains. Itu yang harus hati-hati, ya. Maju lagi Ibu. Ini yang mau ambil tambang punya teman namanya geologi, geofisika, geodesi, metalurgi. Baru ingat metalurgi. Perminyakan. Begitu lo ambil perminyakan di ITB, maka saya minta S2-mu menuju ke Texas atau King Abdul Aziz University. Itu ya anak-anak ya. Mulai ketemu temannya apa. Maju lagi. Sementara anak-anak, kenapa saya menyatakan saya khawatir dengan pertambangan akan turun?
saya duga pelan-pelan akan digantikan oleh SPBU akan digantikan oleh bioenergi dan kemurgi. Ini persoalan jangka panjang. Adanya di ITB Jatinangor. Jurusannya namanya bioenergi dan kemurgi. Maju lagi. Silakan lihat. Kalau Anda mau ambil bioenergi dan kemurgi, maka temannya satu lagi silakan hajar teknik nuklir UGM. Setahu saya SMA 8 sudah ada yang tembus teknik nuklir UGM sekitar 3 tahun yang lalu. Saya lupa. Nah, namanya seorang siswi. Jadi dia WA ke saya, kemudian mau ngambil, dia ngambil teknik nuklir UGM. Maju lagi. Bioenergi dan kemurgi ada di Jatinangor. Anak-anak ITB pecah menjadi 3 level. ITB Ganesha, ITB Jatinangor, ITB Cirebon. Mana yang paling sulit ditembus? Ganesha, Jatinangor, atau Cirebon? Nah, kalau Ganesha sudah dapat Anda tembus, sudah Anda ketahui, maka kemudian pertanyaan saya, tapi mohon jangan keluar dari ruangan ini. Siapakah yang mengambil Cirebon? Yang mengambil Cirebon adalah anak-anak SMA yang berada di Bekasi. Mohon jangan keluar, data saya seperti itu. Maka anak-anak, lo harus tembus minimum ITB Jatinangor. Saya berharap Ganesha tembus. Maju lagi. Ini bioenergi dan kemurgi, ini namanya ASKA. Ini asisten saya kalau lagi jalan-jalan. Jadi ada anak-anak nanti akan saya tawarkan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan itu mulai dari UGM turun ke Bandung, turun ke Jakarta. Jangan dimulai dari Jakarta jalan-jalannya. Begitu dimulai dari Jakarta, lo mager, nggak mau bergerak lagi. Maka kemudian mulailah dari UGM supaya anak-anak ini belajar legowo. Apa bahasa Indonesianya legowo? Lapang dada, karena takdir bukan kita yang menentukan. Jadi silakan dimulai. Ini dari SMA apa jenenge? Albayan itu mana? Sukabumi ya? Nah, ini anak pinter. Saya ketemu sama ayahnya. Ini cerita tentang dia. Saya ketemu sama ayahnya ketika saya sedang berada di Abu Dhabi. Saya baru pulang dari Amerika, ayahnya baru pulang dari Aljazair. Ketemu sambil nunggu, ngobrol sehingga ketemu. Ini Gul, kemudian dia punya adik yaitu di Al Azhar BSD, sebutannya Albes ya. Albes itu juga Gul di aktuaria ITB. Jadi anak-anak, saya menyebutkan nama-nama SMA yang relatif lo di atas yang saya sebutkan tadi. Jadi saya minta Anda tembus di PTN papan atas. Itu ya anak-anak ya, setuju ya? Nah, maju lagi. Ini tadi Ibu Ratin berasal dari arsitektur. Arsitektur punya teman namanya interior. Ada di UI, ada di ISI Jogja, Institut Seni Indonesia. Ke atas sedikit namanya PWK, Perencanaan Wilayah Kota. Kemudian PWK ini salah satu alumninya PWK ITB menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, itu PWK. Geser lagi lanskap. Lanskap ada di IPB serta ada di Udayana. Bahasa gampangnya lanskap itu adalah petamanan. Anak-anak mulai melihat pilihanmu ada di mana. Maju lagi Ibu. Siapa yang suka dengan biologi? Begitu lo suka dengan biologi, lo suka biologi Mas? Ya. Begitu lo suka biologi, gua minta silakan lo ambil FK atau lo hajar sekolah ilmu dan teknologi Hayati ITB, SITH ITB. SITH pecah dua, SITH S serta SITH R. S-nya adalah science, science ini mempelajari tentang virus, vaksin. Yang R mempelajari tentang produk pertanian. Teknologi pangan, hati-hati sebelah kanan. Teknologi pangan berbeda dengan teknik pangan. Anak-anak, Anda berada nyaris sekarang di persimpangan jalan
karena semua jurusan sudah banyak banget. Jadi betul-betul harus diperhitungkan. Maju lagi. Siapa tadi mau ngambil seni rupa? Ibu? Mana putri ibu? Putra ibu? Kondisi pelan-pelan, baru sampai sini. FSRD ITB teratas, turun sedikit seni rupa ITS, turun sedikit UNS, turun sedikit ISI. ISI ada 3, Institut Seni Indonesia, ISI Jogja, ISI Solo, ISI Denpasar. Anak-anak, di antara ISI Jogja, ISI Solo, ISI Denpasar, mana yang paling mudah ditembus? Mana yang paling rendah? Denpasar. Kenapa dengan mudah saya menyebutkan itu? Anak-anak lihat kotanya. Kotanya kinclong apa tidak? Itu di dalam bahasa psikologi disebut sebagai customer behavior. Semakin berada di pojok, semakin tidak ada yang berminat. Passing grade-nya semakin turun. Clear? Maju lagi. Ini seni rupa, isi Jogja, isi Solo, isi Denpasar, Bandung, Padang Panjang. Mana yang paling tinggi, Mas? Ya enggak dong, Padang Panjang lo mau ngambil Padang Panjang? Ayo kono, jangan-jangan lo nggak tahu Padang Panjang di mana? Ya pasti Jogja. Saya suka dengan isi Jogja karena art for industry. Saya suka dengan itu. Kalau isi Solo, art for art, untuk seni, ya. Maju lagi. Ini DKV, siapa yang mau ngambil DKV? DKV kakinya 3, Mas. Desain grafis, fotografi, animasi. Ini isi. Yang sadis lagi, DKV FSRD ITB untuk dapat tembus DKV FSRD ITB sesudah TPB, skornya, indeks prestasinya harus 3,8. Ampun. Ya kelempar ke jurusan yang lain, kan TPB. Maju lagi Ibu. Ini lihat, silakan dilihat DKV indeks prestasi 3,8 untuk lulus TPB, baru masuk ke DKV. Kalau tidak, terlempar. Terlemparnya kemana? Ke interior design, ke kria, ke jurusan seni rupa murni, ke desain produk. Hati-hati dengan ITB. ITB itu ada jalur neraka, namanya TPB. Cuma ada 3 anak-anak di situ. Lo lolos, lo DO, atau lo tifes. Cuma 3. Iya beneran. Karena maka kemudian nanti anak-anak yang lolos dari SMA 8 masuk ke ITB, saya minta ibunya mendampingi. Kenapa ibunya mendampingi? Selama 2 semester tiap 2 minggu sekali ke Bandung. Anak-anak gua percaya sama lo tuh pinter, gua percaya. Yang gua nggak percaya, lo itu tabah, gua nggak percaya. Itu begitu lo jatuh, lo susah bangun. Jatuh itu maksud saya gagal, drop. Maka kemudian butuh orang tua lo. Karena ITB itu tidak mudah. Maju lagi Ibu. Ini siapa mau ngambil FSRD? Ini gambarnya. Harus disiapkan portofolio produk. Maju Ibu. Ini skornya masuk ke FSRD ITB. Maju lagi Ibu. Kita masuk ke pilih mana? Manajemen bisnis atau manajemen? Yuk. Manajemen bisnis dan manajemen itu berbeda di pengambilan keputusan. Maka manajemen dikurangi pengambilan keputusan, berubah menjadi administrasi bisnis. Dengan kata lain, Bu Ratin, saya pakai Bu Ratin aja karena baru kenal Bu Ratin. Ibu cek anak Ibu, punya ketegasan atau suka menata? Jika suka menata berarti administrasi bisnis. Punya ketegasan berarti siap untuk mengambil keputusan di manajemen. Maka kembali ke skolastiknya. Jadi kelihatan ya ibu-ibu anak-anaknya itu tegas itu maksudnya
Anak saya nggak tegas Pak, tapi judes ya sama aja itu tegas itu. Itu berarti ke arah manajemen. Dia suka dengan pengambilan keputusan. Atau suka menata, rapi, terserah Bunda mau ambil yang mana, itu pasti manajemen bisnis. Bisa melihat ya, angle skolastiknya. Maju lagi. Siapa mau ngambil sastra atau bahasa? Ada? Sastra. Mau ambil jurusan apa, Jeng? Yang keras? Iya, karena karakternya ini beda-beda. Maka kemudian silakan dilihat. Begitu lo ambil sastra atau bahasa, pecah dua. Coba cek aksaranya. Begitu lo ambil sastra Cina, berarti aksaranya lo harus kuasai dengan baik. Begitu lo ambil sastra Inggris, aksaranya tidak berpengaruh. Mulai dilihat sejak kelas 10 ini. Caranya bagaimana? Jalan-jalan. Ajak orang tuamu jalan-jalan ke Jogja. Maju lagi. Ini sastra paling atas passing grade-nya. Di antara 3 ini ya. Sastra baru turun ke bahasa. Jadi nanti ada jurusan pakai kata sastra, ada jurusan pakai kata bahasa, ada jurusan pakai pendidikan bahasa. Levelingnya turun. Ini posisi saya. Maka kemudian silahkan dipilih menjadi pilihan 1 atau pilihan 2. Maju lagi. Siapa mau ngambil hukum? Begitu hukum, dia punya teman tata negara, punya teman MKP, manajemen kebijakan publik, hanya ada di UGM. Artinya apa? Semua lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan MKP akan diambil oleh alumni UGM. Gitu cara berpikirnya. Kan cuma satu. MKP hanya ada di UGM. Turun lagi ilmu politik dan pemerintahan, turun lagi kriminologi dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang paling rendah, kesejahteraan sosial ada 3, UI, UGM, UNPAD. Yang paling rendah ada di UNPAD. Maju lagi. Ini HI. Siapa mau ngambil HI? Jadi diplomat. Saya pernah tidur 3 malam di Meksiko, di embassy-nya. Saya ketemu dengan diplomat Indonesia yang bekerja di UN. Saya tanya, Pak diplomat, Bapak dari HI? Bukan, saya dari FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari situ pecahlah saya. HI punya teman namanya komunikasi, punya teman namanya perdagangan internasional, punya teman namanya sastra. Bagaimana implementasinya? Satu kali lagi, Ibu. Maka anak-anak yang mau menuju ke diplomat, latar belakangnya HI, hukum, ekonomi, komunikasi, sastra Arab, sastra Cina, sastra Inggris, dan seterusnya. Udah mulai kelihatan ya hubungannya dengan lapangan pekerjaan. Udah mulai ketemu. Maju lagi. Siapa yang ngambil komunikasi? Komunikasi punya teman psikologi. Komunikasi UI serta komunikasi UGM adalah nomor 1 di Indonesia. Hati-hati ya. Maju lagi. Ini di UNPAD. UNPAD pecah menjadi 7 jurusan. Ilmu komunikasi, manajemen komunikasi, jurnalistik, televisi dan film, humas, perpustakaan. Ini posisinya. Silakan mulai melihat apakah mau geser ke UNPAD atau tetap di UI. UI cuma ada komunikasi, sedangkan di UNPAD pecah menjadi 7 jurusan. 7 apa 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jurusan. Maju lagi Bu Ratin. Ini lupakan saja dulu, ini kelas 12. Siapa suka dengan matematik? Begitu matematik, bagus. Begitu matematik, lo naik 1 step namanya statistik. Statistik lo naik 1 step namanya aktuaria. Aktuaria lo naik 1 step lagi namanya data science. Anak-anak kejarlah data science, ini adalah ilmu masa depan. Kalau anak-anak IPS, silakan ambil akuntansi, silakan ambil bisnis digital.
Jadi akuntansi atau bisnis digital itu sudah pasti kuat dengan matematik. Jam piro tuh, Bu? Itu bunyi apa ya? Oh, bilang. Kita masih punya 1 jam ya? Oh iya. Maju lagi, Ibu. Lupakan, Bu, geser aja. Ini kelas 12. Siapa suka dengan geologi, punya teman namanya geofisika, punya teman namanya geodesi, punya teman namanya oceanografi, punya teman namanya geografi. Mulai dilihat. Umumnya geoscience itu akan berada di lapangan. Lu suka di lapangan? Ya? Ya, oke. Lu kayaknya memang ke lapangan lu. Saya simpel ngeliat anak-anak ini. Saya mau ambil geologi atau saya mau geodesi. Tapi wajahnya putih, bersih, itu enggak. Ini cocok ini untuk menuju ke. Lu siap di lapangan? Maju lagi. Siapa yang mengambil IT? Ini IT, pecahan-pecahannya. Ada teknik komputer, ada sistem informasi, ada ilmu komputer. Ilmu komputer ini Anda kenal di UI namanya Fasilkom. Naik ke atas namanya robotika dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan AI sekarang bagian dari proses menuju ke masa depan. Kenapa saya sebutkan masa depan? Karena lo akan berada di situ, tidak lagi mundur ke belakang. Maju lagi. Ini ada di UNER, robotika dan kecerdasan buatan, Surabaya. Pak, ada di ITB, ada, namanya STAY. Ada di UI, ada, namanya Fasilkom. Maju lagi. Teknik kimia, siapa yang suka dengan teknik kimia? Hati-hati ya, teknik kimia itu bukan berarti harus kimia. Teknik kimia itu isinya fisika. Ini salah nama. Teknik kimia punya teman perminyakan, punya teman bioenergi, punya teman farmasi, punya teman teknik pangan, punya teman teknobioproses, punya teman teknologi pangan. Maju lagi, Ibu. Siapa yang mau ngambil sipil? Sipil silakan dilihat. Ada teknik lautan, ada sumber daya air, ada real, ada teknik lingkungan, ada pengairan. Tinggal nanti dicari PTN-nya di mana. Maju lagi, Ibu. Ini yang bekerja di teknik lautan akan berada di offshore lepas pantai. Saya pernah setahun ketika saya di BP, British Petroleum. Maju lagi. Siapa yang mengambil teknik industri? Ini posisinya. Teknik industri naik 1 step, namanya manajemen rekayasa industri. Hanya ada di ITB dan posisi paling atas. Di atasnya teknik industri. Turun sedikit teknologi industri pertanian, turun sedikit teknik logistik. Maju lagi, Ibu. Terus saja ini. Teknik industri kalau mau ambil yang apa jenenge? Affordable, mudah diraih, ambillah di UNER. Teknik industri itu papan sangat atas di ITB, namanya FTI, Fakultas Teknologi Industri. Maju lagi, Ibu. Nah, FTI, mana ada FTI UI, Bu? Jurusan teknik industri, bukan fakultas, karena fakultas sudah punya dari kalau di UI namanya fakultas teknik. Kalau itu saja ada kan jurusan teknik industri UI atau teknik. Ya, hati-hati. Sudah ada. Hati-hati anak-anak, nanti akan ketemu kelas 11 ketika kita naik atau kelas 12. Apa perbedaan teknik industri di Universitas Indonesia dan teknik industri di Institut Teknologi Bandung? Berbeda, karakternya berbeda. Ibu boleh bilang, Pak, arsitektur ITS sama dengan arsitektur UI? Nggak sama.
Arsitektur Institut Teknologi 10 November berbeda dengan Universitas Indonesia. Perbedaannya ada di I dan U. Karakter U dan I. U itu universitas, sedangkan I adalah institut. Institut itu negara kesatuan, universitas itu negara federasi. Nanti Bu, belum sampai intinya. Bingung nanti Bu. Maju lagi. Sorry, balik lagi. FMIPA, siapa tadi mau ngambil FMIPA? Oh enggak. FMIPA pecah dua ya anak-anak di ITB. FMIPA matematik serta FMIPA IPA. Beda. Maju lagi. Nah ini, siapa tadi yang ngambil astronomi? Namamu siapa Mas? Firman. Firman akan berada di sini. Bagian dari astronomi Indonesia. Untuk saya ngambil hadiah dulu kali ini. Oh ini. Kita beri aplaus ke Firman. Bangun. Bangun, lo buka, lo tunjukin. Lo buka, lo tunjukin. Lo buka. Dibuka Mas. Gitu ya. Jadi Firman tiada lain, saya tunggu di Ganesha. Udah, maju lagi Ibu. Siapa yang mau ngambil kedokteran, lihat posisinya. Maju lagi. Ini skor menuju ke kedokteran. Jadi anak-anak jangan heran kalau ada anak kelas 12 saat ini terus bilang sama saya, Pak saya mau ngambil kedokteran, skormu berapa? 600? Nggak mungkin, dia bilang. Biasanya anak itu nangis terus keluar, tapi balik lagi karena saya harus menyebutkan to the point. 600 itu tidak mungkin ke kedokteran, tidak mungkin. Masih juga ada yang tanya, Pak kalau pakai doa ibu bagaimana? Astagfirullahaladzim, lain lagi itu ceritanya. Jadi ini posisinya anak-anak, begitu kedokteran nilai tryout Anda harus melintasi 820. Coba nanti ibu komite cari tahu anak-anak ini tryoutnya berapa skornya. Maju lagi. Ini anak-anak subcluster kedokteran. Kedokteran turun ke FKG, turun ke FKM, turun ke gizi, turun ke keperawatan, turun ke kebidanan, geser ke kedokteran hewan, geser ke teknobiomedis, geser ke farmasi, geser ke mikrobiologi. Jadi anak-anak yang mau ngambil medical science, betapa luasnya pilihan yang ada. Maju lagi Ibu. Sorry. Ini posisi, maaf. Ini posisi skornya. Kedokteran UI 825. Ya Ibu ada SNBT. SNBP itu jalur rapot. Jalur rapot itu sukar diprediksi meskipun saya bawa. Sebentar Pak. Bu, sorry sebentar. Ini ya. Ini saya bawa. Kalau mau tembus kedokteran UI berapa skor rapotnya? Saya tahu ada di sini. Meskipun empiris ya. Tapi begitu SNBP empiris tadi, bisakah dipegang Pak Sukar? Lebih bagus ngambil dari sini, SNBT. SNBP mudah-mudahan goal, mudah-mudahan. Maka SNBP itu tergantung kepada amal pahala leluhur. Begitu aja Pak. Dah bisa kelihatan UI paling atas. UI setara dengan UGM, setara dengan UNER, setara dengan UNPAD. Itu 4 besar. Maju lagi. Ini perbedaan IPA, psikologi IPA sama IPS. IPA ada di UNPAD serta UNS. IPS selain UNPAD dan UNS. Maju lagi. Ini matkulnya. Psikologi UNPAD matkulnya apa saja? Matkul IPA psikologi itu UNPAD IPA. Maju lagi. Ini psikologi UI. IPS. Jadi anak-anak sudah mulai dapat memilah nanti naik ke kelas 11
Mau ambil IPA atau IPS? Mau ambil psikologinya yang mana? Mulai ketemu. Maju lagi. Maju lagi. Ini kalau mau ambil mikrobiologi ITB. Maju lagi. Ini seorang dokter hewan sedang melakukan operasi sterilisasi. Di rumah saya ada 17 kucing. Bisa dibayangkan berapa makanannya sebulan. Karena makanannya tidak boleh sembarangan. Kalau enggak mereka pass away. Terus anak-anak mulai lihat. Saya kemarin ngobrol juga dengan anak-anak Supercamp di Supercamp itu bimbel. Temannya ada yang masuk UNER, FK UNER maksudnya, ngisinya 1 miliar. Jadi anak-anak berhentilah di SNBT, jangan sampai ke Mandiri. Mandiri itu uangnya banyak. Maju lagi, Ibu. Terus ini teknologi kedokteran. Terus nanti anak-anak yang mau ambil kedokteran silakan hajar dimanapun juga, tapi siapkan exit way-nya. Exit way yang paling masuk akal adalah Sumatera. Itu paling masuk akal. Yang lain enggak. Coba silakan lihat. SMA 8 tahun 2020 mentargetkan 60 siswa goal masuk kedokteran. 60, Bos. 60 itu artinya tidak bisa berasal dari satu PTN. Maka lanjut lagi. Maka anak-anak SMA 8 pecahlah FK-nya. FK Unsia Aceh, Unsrat, Unhas, Udayana, Universitas Negeri Jember, Untirta. Itulah SMA 8. Yang jadi masalah adalah lo mau nyebar apa tidak. Maka Bapak dan Ibu, kalau anak-anaknya mau ngambil FK, bersiaplah pisah dengan orang tuanya, tidak dengan anak-anak, tidak berada pada satu kotak yang sama. Karena posisinya seperti itu, probabilitasnya seperti itu. Maju lagi, ini yang balik lagi Pak, Bu, Ibu, sorry. Ini yang besok saya akan diskusikan dengan anak-anak kelas 12. Anak-anak kelas 12 itu sekarang sudah dilakukan clustering. Mau ambil medical, besok ketemu. Mau ngambil engineering, Sabtu jam 2 ketemu. Jadi masing-masing subcluster sudah mulai ketemu. Maju lagi, ini FK nanti ujungnya anak-anak cuma ada 2. Apakah mau ambil Untirta? Ini bukan SMA 8 ya. Gua minta lo tidak berada dalam posisi terdesak seperti ini. Untirta atau Universitas Negeri Jember. Maju lagi. Ini adalah jurusan FK terbaru muncul di UNER kelas Banyuwangi. Persis seperti ITB muncul kelas Cirebon. Bisa lihat angle-nya. Yang dipakai hanya ruang kelasnya aja. Fasilitas know-how-nya berada di universitas asalnya. Maju lagi, kampus asalnya. Anak-anak, hati-hati dengan milih jurusan, karena nanti lo akan ketemu dengan merdupnya sebuah jurusan. Lo mau ambil kedokteran, silahkan, stabil. Mau ambil komunikasi, silahkan. Psikologi silahkan, hubungan internasional silahkan, mesin silahkan, teknik industri silahkan, asalkan berada di the best 3, ITB, UI, UGM. Di luar itu akan meredup. Hati-hati ya, hati-hati ini posisi PTN. Kemudian sudah saya garis bawahi yang di bawah, saya beri highlight, itu anak-anak IPS, online pedagogi, studi pembangunan, manajemen kebijakan publik, isi ekonomi syariah, pariwisata, bisnis digital, kewirausahaan. Ini anak-anak IPS. Ini adalah jurusan masa depan. Jangan sampai lu tuh selesai dari sebuah PTN, wisuda, begitu ketemu lapangan pekerjaan, hilang lapangan pekerjaan. Itu hati-hati. Biasanya yang memakai kata administrasi, biasanya hilang. Maka administrasi akan berganti dengan manajemen. Maju lagi. Ini juga anak-anak, kalau lo galau, lo lihat matriksnya, matriks 2x2. Matriks 2x2 itu artinya lo ambil jurusannya
lo kedepankan jurusannya atau lo ambil PTN-nya. Biasanya anak-anak itu jurusannya, sedangkan ibunya, bundanya adalah PTN-nya. Ingat anak-anak, lapangan pekerjaan. Pasti bundamu dapat menjelaskan dengan mudah. Ya. Nah, maju lagi. Ini krim de la krimnya itu ada di ITB, UI, UGM. Jadi wajar gua akan minta lo menuju ke ITB, UI, UGM. Maju lagi. Hati-hati dengan biaya, lokasi, jurusan yang menarik, masa depan, serta satu lagi anak-anak cowok, buta warna. Hati-hati dengan buta warna. Begitu lo buta warna, lo harus geser ke IPS. Nyaris semua jurusan IPA tidak membolehkan buta warna. Saya buta warna anak-anak. Cuma pada saat itu belum menjadi sebuah persyaratan. Saya buta warna. Saya nggak tahu stoikiometri kalau di kimia. Saya nggak tahu. Maka saya harus nyontek. Anak-anak, lakukan semaksimum mungkin kalau nanti tembus di ITB at all cost. Gua juga gitu. Gua juga nyontek aja udah. Ganti cover. Yang penting lolos dulu TPB, ITB. Kenapa harus lulus ITB kalau lo udah masuk ITB atau UGM? Karena tahun depan tidak ada gap year. Jangan coba-coba masuk. Pak, kan tahun depan masih ada, nggak ada gap year. Peraturannya sudah begitu. Maju lagi. Ini ilmu kelautan, teknik kelautan, hati-hati ya, bedanya ada. Teknik kelautan masuk ke sipil, ilmu kelautan masuk ke biologi. Maju lagi. Perkapalan, siapa mau ambil perkapalan? ITS, UI, Undip. Maju lagi Ibu. Siapa mau ngambil teknik pangan? Bedakan teknik pangan dan teknologi pangan. Berbeda. Teknologi pangan masuk ke agriculture, pertanian. Teknik pangan masuk ke teknik kimia, engineering. Terus saja. Ini IPB, tapi saya duga anak-anak nggak suka ke IPB ini. Ada yang mau ngambil IPB? Nggak ada ya? Lo mau ngambil IPB, Bos? Mau ngambil jurusan apa? Apa? Kedokteran. Ya. Namamu siapa? Farel. Mari kita lihat Farel. Ini kebetulan ada di lo ya, bukan di gua. Kedokteran yang baru muncul itu baru layak kita uji 9 tahun lagi. Kan baru ketemu alumni dulu baru ketemu. Maka Farel silakan mulai difikirkan apakah mau ngambil jurusan yang baru muncul atau ambil UNER Banyuwangi. Tapi Pak, kok Banyuwangi ya, baper lagi kan. Jadi strategi itu memang musuhnya baper. Dipikir aja dulu Farel, dipikir ya. Maju lagi. Ini yang mau ngambil sekolah bisnis, ada di ITB, ada di IPB, ada di ITS. Di ITS namanya MB ITS, Manajemen Bisnis ITS. Maju lagi, bagus nih. Pariwisata silakan diambil. Begitu pariwisata, jurusan papan bawah, gua minta lu ambil PTN-nya papan atas. Ambil pariwisata di UGM. Bisa ketemu ya? Tadi matriks 2x2 tadi. Maju lagi. Terus. Ini matpelnya. Matkul kemudian diturunkan ke matpel. Jadi matpel yang Anda pilih nanti sebetulnya diturunkan dari matkulnya lebih dulu. Sebetulnya begitu cara berpikirnya. Maju lagi. Terus. Lihat anak-anak skornya. Anda harus ketemu skor, harus mencapai skor 700. Kalau tidak mencapai 700, nggak menarik. Silakan dilihat. UI masih 600, nggak menarik. Begitu naik ke 700, baru ketemu dengan Fakultas Teknik, Kedokteran Gigi, Ekonomi, dan seterusnya. Jadi angka 700 adalah angka yang harus Anda lewati. Di mana belajar itu? Salah satunya nanti di bimbel. Salah satunya. Nanti bimbel akan ketemu dengan TDS, Pak Teddy. Apa mana satu lagi? Saya lupa. Hah?
Maju lagi. UGM. UI kalau dibalik UGM, sama itu. UI sama UGM. ITB kalau dibalik ITS. Karakternya sama. Maju lagi. Ini ITB. Terus Ibu. Ini nanti akan dijelaskan sama guru BK. SNBP, SNBT dan jalur mandiri. Lupakan mandiri. Kita berhenti sampai dengan SNBT. Saya stop sampai di sini karena waktunya juga sudah 20 menit, 9:20 menit. Saya mohon izin, ini mulai dibuka. Anak-anak lihat, ini jumlahnya tidak banyak. Jadi mungkin 1 baris, 1-2 baris, cuma 1 buku. Kemudian langsung dilihat jurusannya di mana, skornya berapa. Maka targetnya adalah skor tersebut, target tryout. Anak-anak silakan dilihat, untuk cepat, gampangnya silakan difoto. Kemudian mulai dilakukan analisis nanti di rumah. Yang mana dan seterusnya. Dari tadi kan dikasih pemaparan tentang berbagai jurusan yang ada. Dan dari saya pribadi sebenarnya saya cukup tertarik ke, mungkin bisa dibilang ke beberapa jurusan. Jadi di sini pertanyaan saya lebih ke arah gimana sih kayak cara nentuin, oh mulai detik ini kita fokusnya tuh ke ini aja, nggak usah fokus ke yang lain juga. Jadi fokusnya tuh satu aja. Dan cara nentuinnya itu untuk biar kita benar-benar yakin itu gimana? Oke, terima kasih Pak. Yang pertama adalah lo jalan-jalan. Silakan yang paling beragam itu adalah ITB, UI, UGM. Jadi lo datangi ke Depok, lo datangi ke Bandung, lo datangi ke Jogja. Bersama kedua orang tua lo. Itu satu. Yang kedua melalui sholat istiqoroh. Ketemu itu jurusannya apa. Tapi kalau ngomong-ngomong sekarang aja, lo mau ngambil jurusan apa? Iya, itu seperti mau di Bukit Duri atau mau di Bogor, jauh banget. Kalau Bukit Duri itu ya pilihannya Tebet, Manggarai gitu loh, yang deket-deket dulu. Begitu lo pindah antara ekonomi sama, nah ini yang kemudian tadi saya menyebutnya sebagai seperti di restoran Padang. Lu harus sebutkan apakah di ekonomi ataukah berada di teknik, karena akan menentukan nanti ke kelas 11-nya. Terserah lo pikir dulu ya. Ada lagi yang lain? Pak Agung, ada yang bertanya lagi Pak Agung? Sebenarnya saya pengen nanya soal penamaan seleksi Pak. Sebenarnya di luar konteks sih Pak, tapi lumayan berpengaruh selama ini. Dari dulu kan namanya Skalu, Sipenmaru, UMPTN, SPMB, SNMPTN, SBMPTN, UTBK, SNBP. Sebenarnya kan intinya sama-sama aja ya Pak. Kok diganti mulu sih Pak? Itu biar sama. Lihat, maka lu milih 4 skenario. Ini besok nih, saya kelas 12. Skenario pertama, lo milih cuma 1 jurusan. Lihat posisi atas, 1 pilihan program studi. Turun ke bawahnya lagi, 2 program studi, 2 jurusan. Turun lagi ke berikutnya sampai ketemu dengan diploma. Diploma 3 dan diploma 4. Kenapa berubah terus? Dikarenakan belum seimbangnya antara jumlah PTN, keanekaan PTN dengan siswa. Sekarang anak-anak ini akan dipepet menuju kepada lo pilih yang mana, sarjana atau diploma. Cuma begitu sekarang posisinya. Langsung di lock. Baik Pak, makasih Pak. Saya sebenarnya banyak sekali jurusan yang saya mau ambil, tapi saya beberapa tanyakan satu aja. Saya mau ambil jurusan geografi. Sorry, jurusan apa? Geografi. Kira-kira di kelas 11 itu kelompok belajarnya apa saja yang harus saya ambil? Dan kedua, jurusan geografi itu yang peluang itu di universitas mana? Tar dulu, pelan-pelan ya. Iya. Kenapa pelan-pelan? Karena gua akan mematahkan pendapat lo. Ya. Jadi lo jangan marah dulu sama gua. Banyak jurusan yang pelan-pelan akan decline, akan meredup. Ya. Jangan marah. Salah satunya adalah geografi. Ya. Siap.
lo boleh ngambil geografi asal lanjut ke S2 dan lanjut ke S3 di luar. Enggak, dia memang ambil geografi. Itu alternatif saya. Kalau biologinya? Hah? Sebenarnya saya ada dua, Pak, mau geografi sama biologi. Biologi, lo ambil di SITH ITB, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Ya. Dah? Itu saja? Ya. Oke, terima kasih. Sama.